Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar Al-Quran Hadis, yaitu pelajaran yang ke-8 Surah Al-Insyirah. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Insyirah. Pernah merasa kesulitan untuk belajar? Jangan putus asa. Ayo bersemangat lagi untuk terus-menerus belajar, khususnya belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran harus diiringi dengan senang hati dan kesungguhan. Belajar ilmu apa saja jika tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan membuahkan hasil yang baik atau maksimal seperti yang kita inginkan. Begitu juga dengan belajar membaca surah Al-Insyirah harus dilakukan dengan penuh kesungguhan. Ingat, barang siapa bersungguh-sungguh berbuat kebaikan, buah kesungguhannya akan bermanfaat pada dirinya. Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, "Bergembiralah kalian karena akan datang kemudahan bagi kalian." Kesusahan-kesusahan yang diderita Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajaran penuh dengan kesulitan-kesulitan. Dalam surah Al-Insyirah disebutkan, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Kesulitan-kesulitan sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak iman kepada Allah, terkadang rasa putus asa akan hadir. Pernahkah kalian mendapatkan kesulitan dalam belajar? Tentunya sudah pernah. Ketika mendapatkannya, tekunlah dalam belajar. Tentu saja diiringi dengan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kesulitan-kesulitan itu akan berubah dengan kemudahan. Yakinlah bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. A. Melafalkan surah Al-Insyirah. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah dan surah yang ke-94 dalam Al-Quran. Surah Al-Insyirah terdiri atas 8 ayat. Surah ini diturunkan sesudah surah Ad-Duha. Nama Al-Insyirah diambil dari lafalan nasyrah pada ayat pertama yang berarti melapangkan. Sebelum mempelajari terjemahan dan kandungan surah Al-Insyirah, mari kita baca lafal ayat berikut dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. B. Arti surah Al-Insyirah. Sebelum mengetahui terjemahan ayat-ayat dalam surah Al-Insyirah, perhatikan beberapa mufradat atau arti kata sebagai berikut. Yang pertama, mufradat atau arti kata. Alam, bukankah? Nasyrah, kami melapangkan. Laka, bagimu. Sadraka, dadamu. Wa wada'na, kami menurunkan. Anka, darimu. Wizraka, bebanmu. Anqada, memberatkan. Zahraka, punggungmu. Wa rafa'na, kami tinggikan. Zikraka, sebutanmu atau namamu. Ma'al usri, bersama kesulitan. Yusran, kemudahan. Faragta, engkau selesai. Fansab, maka berusahalah. Rabbika, Tuhanmu. Farghab, berharap. Setelah memahami arti kata yang terdapat dalam surah Al-Insyirah, terjemahkan surah tersebut secara keseluruhan. Kemudian cocokkan dengan terjemahan berikut ini. Yang kedua, terjemahan surah Al-Insyirah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama, bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Ayat kedua, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Ayat ketiga, yang memberatkan punggungmu. Ayat keempat, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Ayat kelima, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ayat keenam, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.
Ayat ke-7, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan ayat yang ke-8, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. C. Kandungan surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah menerangkan bahwa kemudahan akan mengikuti kesulitan Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan Rasulullah SAW untuk menerima tanggung jawab yang berat, yaitu menyampaikan dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati beliau untuk menerima ilmu dan hikmah. Semua itu menjadi bekal untuk memikul beban dakwah. Dengan demikian Rasulullah SAW tidak merasa berat memikulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar setelah menunaikan suatu tugas disusul dengan mengerjakan tugas yang lain. Di ayat lain juga disebutkan bahwa apabila telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Artinya, ketika kita sudah mengerjakan sesuatu, janganlah santai-santai atau menyia-nyiakan waktu. Istilah dengan sesuatu yang bermanfaat, bekerja lebih keras, belajar lebih tekun, dan mengerjakan amal soleh lebih baik. Kemudian D. Menghafalkan surah Al-Insyirah. Setelah kalian dapat membaca surah Al-Insyirah dengan benar dan fasih, mari kita hafalkan. Dalam menghafal surah-surah Al-Quran, sebelumnya perhatikan tajwid dan makhrajnya agar terhindar dari kesalahan saat menghafal. Kesalahan makhraj dan tajwid dapat mengakibatkan salah arti. Untuk memudahkan kalian menghafal surah Al-Insyirah, kalian dapat menghafalkan sesuai dengan pemenggalan kata berikut. Alam nashrah laka sodraka wa wada'na anka wizraka alladzi anqada zahraka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Mahfuzat. Manjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.